Trigon aja lah. Oke. Yang pertama, kita lihat dulu tentang perbandingan trigonometri ya. Di sini ada segitiga A, B, C. Di depan titik sudut A atau vertex A namanya A kecil, depan titik sudut B namanya B kecil, di sini namanya C. Katakanlah ini sudutnya alfa, ini sudutnya beta. Ya. Kita definisikan yang namanya sin alfa itu adalah depan, sisi di depan titik sudut A dibagi sisi miring. Lalu cos alfa itu adalah B dibagi C. Jadi sampingnya dibagi miring. Lalu ada tangen alfa itu sama dengan A dibagi B. Depan bagi samping. Tangen alfa ini berarti sin bagi cos sama aja kan ya. Lalu ada kawannya yaitu kosekan alfa alias 1 per sin alfa C per A. Lalu ada secant alfa alias 1 per cos alfa itu sama dengan C per B. Kemudian ada kotangan alfa alias 1 per tangen alfa itu sama dengan B per A. Ya. Nah, di kuadran 1 kita akan punya di sini ada 4 kuadran. Ya, di kuadran 1 itu semua perbandingan trigonometri ini bertanda positif. Ya. Kemudian di kuadran 2 hanya sin yang positif. Kuadran 3 hanya tangen. Kuadran 4 hanya cos. Kenapa bisa begitu? Kuadran 1 X dan Y positif. Kalau R ya udah pasti positif ya. R itu akar X kuadrat plus Y kuadrat. Jadi kalau saya punya titik, katakanlah di sini, ini X, ini Y, ini yang disebut R-nya, pasti positif kalau R di situ. Maka kalau saya punya sudutnya alfa di situ, maka mau Y per X, Y per R, X per R semua positif. Makanya kenapa semua perbandingan trigonometrinya di situ positif. Sedangkan kalau di kuadran 2, dia kenapa sin yang positif? Karena kita punya Y-nya positif di situ. Ini Y-nya yang positif, X-nya kan negatif. Makanya di situ nilai cos-nya negatif, sin-nya positif, tangannya positif. Gitu ya. Tangannya positif, tangannya negatif. Nah, di kuadran ketiga, di sini X-nya negatif, Y-nya negatif. Makanya tangannya positif, sin-nya negatif, cos-nya negatif. Di kuadran keempat, X-nya yang positif saja, Y-nya negatif, makanya kenapa di kuadran 4 cos-nya yang positif. Gitu ya. Nah, kita bisa kalau lupa di sini kuadran 1 2 3 4 itu yang positif seperti itu, kalau lupa kamu bisa membuat singkatan gitu ya. Pada kata-kata pada huruf-huruf ini. Ya, bisa add sugar to coffee. Nah, kan ASTC kan begitu ya. Atau bisa juga all science teacher are crazy. Bisa begitu ya. Oke. Exclude saya gitu ya. Nah, kemudian seperti itu sudah kita bisa membuat beberapa nilai di sini untuk sudut istimewa. Ada alfanya special angle ya, 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Berapa sih nilai sin-nya? Gitu ya. Berapa nilai cos-nya? Berapa nilai tangannya? Berapa nilai kotangannya? Berapa nilai sekannya? Dan satu lagi adalah berapa kosekannya. Gitu ya. Nah,
Gimana cara dapatnya ya? Saya kira sederhana saja. Dulu kalian juga pernah mengenal di SMP perbandingan di dalam segitiga, kan ya? Nah, sin 0 derajat ya, kalau 0 derajat kan begini kan namanya derajat itu kalau 30 derajat begini. Dihitungnya dari sumbu X positif ya, berlawanan arah jarum jam. Gitu kan? Itu cara membaca sudut. Di sini 0 derajat, ke sini 90 derajat, ke sini 180 derajat, ke sini 270, balik lagi ke 360. Kalau misalkan mau dilanjutin lagi bisa. Misalkan kalau saya mau sebut ini 540 boleh. 540. Berapa? Tambah 90 tuh. 450 maksudnya. Gitu ya. Tambah lagi 90, 540 boleh. Dan seterusnya. Gitu ya. Nah, kalau 0 derajat ya berarti dia berupa garis lurus seperti itu. Ya. Misalkan di sini di titik 5,0. X-nya ada 5, Y-nya kan 0. Sin itu kan tadi Y per R. Berarti ini pasti 0. Gitu ya. Nah, sedangkan kalau yang cos yang 0 jadi cos 90 ini. Karena kan X-nya yang 0. Gitu ya. Sedangkan kalau untuk 0 derajat cosnya berapa? X-nya 5, R-nya juga 5. Makanya kenapa dia 1. Kebalikannya kalau sin 90 dia yang 1. Gitu kan ya. Jadi kita sudah bisa mengisi ini. Nanti kalau mana? Nah, kalau 30 derajat nanti kamu kan sudah tahu perbandingan di waktu di SMP. Gitu ya. Nah, ini banding ini berapa nih? Kalau 30 derajat ya. Dulu di SMP kita tahu bahwa untuk sudut 30 derajat ini dalam sebuah segitiga di sini siku-siku perbandingannya adalah 1, ini 2, ini akar 3. Gitu kan ya? Betul? Nah, jadi kita punya di sini sin 30 derajat adalah setengah, ini adalah setengah akar 3. Nanti kebalikannya, di sini menjadi setengah, di sini jadi setengah akar 3. Dan kalau 45 derajat dulu waktu di SMP kita juga punya tahu di sini perbandingannya 1:1, di sini akar 2. Jadi makanya di sini setengah akar 2. Ya, sini setengah akar 2. Gitu ya. Betul? Nah, supaya enak mengingatnya gini aja. Kasih semua setengah. Tuh. Kan enak tuh mengingatnya. Jadi ini 0, ini setengah, ini 1. Ini kebalikannya tuh. Ya. Jadi kita bisa membuat hal-hal seperti ini. Kreativitas. Supaya enak mengingatnya. Walaupun memang bukan untuk diingat. Ya. Tapi karena di soal kan tidak harus Anda bisa menjawab dengan waktu yang terbatas. Jadi Anda harus punya apa istilahnya kalau di kimia itu jembatan keledai ya namanya ya. Misalkan golongan 1A, Beni mangan kapur serak banget rasanya, kan? Itu BE, MG apa? Beni mangan kapur serak banget rasanya. Benar nggak? Golongan 1A itu bukan isinya. Semoga masih benar. Ya. Yang jago kimia benar nggak itu? Hah? Benar? Seperti itu golongan 1A? Golongan 2. Oh, 2A tuh. Lupa saya aja. Nggak tahu, pokoknya begitulah saya. Ya, mengingatnya. Nah, ada tuh ya jembatannya. Oke, itu sudah masa lalu ya, kimia sebagai masa lalu saya. Saya sudah apa? Puluhan tahunnya sudah hidupnya sama matematika ya. Jadi sudah chemistry-nya dengan math. Jadi melupakan kimia dan fisika. Nah, terus apa ini? Oh ini belum diisi nih. Kita lengkapi nih. Kalau tangan nanti kan sin per cos. Ya udah ini 0. Setengah bagi setengah akar 3, sepertiga akar 3. Ini 1. Ini akar 3. Ini undefined. Kan 1 bagi 0 nggak boleh. Ya. Kotangan ya seperkotangan ya dibalik aja. Tuh, ini.
Enak kan ingetnya? Sekant 1/cos. Tuh, ini setengah. 2/3 akar 3. Akar 2. 2 undefined. Kosekan 1/sin atau dibalik dari sekant. Tuh, gitu. Ya. Itu aja udah. Gampang ya. Nggak sesusah fisika kimia lah. Banyak hafalan gitu ya. Ini mumpung nggak ada gurunya di sini kan. Nah, di matematik lebih enak ini. Nggak perlu dihafal-hafal. Ya. Di rekamannya dikasih lagi ini. Ke guru fisika kimia. Jadi saya dibully lagi. Di waktu di kelas fisika. Mana enak matematika? Fisika dong, banyak terapan gitu ya. Jadi kimia, apa mana bisa bikin cairan gitu ya. Nggak semua sama ya. Sama ya. Saya takut dibully. Oke, lanjut halaman berikutnya. Kita lihat ada namanya koordinat kutub versus koordinat kartesius. Ya. Yang tadi masih oke, sorry. Ya, silakan kalau masih ada yang mau catat atau mau apa namanya? SS gitu ya. Silakan. Ya, makanya kan ya ini sambil intermezzo ya. Ada yang bilang begini, physics is the king of all sciences. Gitu ya. Nah, itu yang mana yang fisika nih? Coba siapa fisika? Yang fisika di sini siapa sih? Tian, Selin ya. Tian Selin ya fisika ya. Kamu fisika bukan, Selin? Kimia. Yang fisika siapa di sini ya? William tuh fisika. William, siapa lagi? Udah, yang fisika kayaknya cuma dia. Oh, cuma dia. Oh, ya. Physics is the king of all sciences katanya. Ya, chemistry juga nggak mau kalah gitu ya. Chemistry itu apa? Ya, dia juga mengaku king ya, karena masih bagian dari science ya. Jadi physics and chemistry is the king of all sciences. Tapi jangan lupa ya, ada pepatah mengatakan apa? Bukan pepatah, ini orang-orang ilmuwan yang matematikawan tuh bilangnya mathematics is the queen of science. Bayangkan kalau nggak ada wanita itu nggak bisa hidup loh laki-laki. Nah, jadi mau king of science nggak masalah, tapi queen-nya siapa? Mathematics ya. Semua bisa, paling galak kan queen itu. Udahlah ya. Terlalu banyak intermezzo. Nah, lanjut ini. Hubungan koordinat kutub versus koordinat kartesius. Nih, kita punya di sini x, y ya. Ada titik di sini x, y. Ini r. Ini theta. Kalau saya punya koordinat titik di koordinat kutub, saya bisa nyatakan dalam koordinat kartesius dalam bentuk r, theta. Yaitu x itu kan sama dengan, atau dari sin ya, sin theta sama dengan y per r. Cos theta sama dengan x per r. Maka y sama dengan r sin theta, x sama dengan r cos theta. Ya. Dengan r sama dengan akar x kuadrat plus y kuadrat, theta itu sama dengan tangen theta sama dengan y per x.
Gitu ya. Sebagai contoh misalkan gini. Saya punya titik 3,4. Itu di Kartesius. Kalau di polar bisa dinyatakan sebagai apa? Bisa dinyatakan sebagai R, theta, yaitu 5. 5 itu didapat dari akar X kuadrat plus Y kuadrat, koma, tangen theta. Theta-nya apa? Theta-nya itu bisa ditulis sebagai tangen inverse 4/3. Jadi mencari theta itu ditulisnya begini. Tangen inverse Y per X. Gitu ya. Sudut kan theta itu ya. Theta itu bisa in degree atau in radian. Gitu ya. Oke. Nah, seperti itu. Sekarang kalau dibalik, saya punya, katakanlah ini R-nya 2. Theta-nya 30 degree. Dalam R, theta, mau dibuat dalam X, Y, bagaimana? Ya, X itu kan R cos theta, jadi 2 cos 30. Ya. Sedangkan Y itu adalah R sin theta. Jadi ini sama dengan akar 3,1 gitu. Ya. Kamu juga tahu bahwa pi radian itu 180 degree, gitu kan ya. Betul? Pi radian seperti itu. Maka nanti kalau diminta 1 radian itu berapa derajat sih? Kamu bagi aja sama pi. Sekitar berapa ini? 180 bagi pi. 180 saya bagi dengan pi itu 57,3 degree. Kalau 1 derajat berarti berapa? 180 dibagi pi dibagi 180 ya. Atau kalau saya bagi menjadi 0,0175 lah gitu ya. Kalau kita lihat di 4 decimal places seperti itu. Ya. Oke. Lanjut. Ini halaman 1. Ini halaman 2. Ya. Halaman 3. Ya. Nah, bagaimana sekarang menyelesaikan persamaan trigonometri? Ya, tapi sebelumnya begini. Sebelum menyelesaikan persamaan trigonometri, kamu mesti tahu dulu kayak gini. Kalau saya punya sin 150 derajat, itu nyarinya gimana? Itu kan sin 150 derajat itu sama dengan sin 180 kurang 30 atau sin 90 tambah 60. Ini kita namakan sudut berelasi namanya ya. 150 itu 90 tambah 60 di sini kan. Ya. Ini di sininya adalah 60. Ya. Atau 180 kurang 30. Jadi segitiganya bisa 2 macam yang kita pakai. Kalau kita mau pakai sin 180 kurang 30, maka segitiga yang dipakai adalah segitiga yang berwarna merah. Yaitu hasilnya berarti menjadi sin 30 derajat, yaitu depan dibagi miring. Depannya tadi kan perbandingannya, kan kita sudah tahu special angle, berarti dia sama dengan setengah. Betul?
Ya, setuju sampai situ? Nah, kalau kita mau pakai yang satu lagi, juga bisa ya, sin 90 tambah 60, tapi kita harus menggunakan yang warna hijau. Yang warna hijau mana ini? Kok nggak bisa? Nah, gini. Ya, yang warna hijau. Oke, yaitu nanti hasilnya adalah tetap masih sama ya. Kan yang diminta itu yang ininya jadinya. Kan sin kan. Jadi sin 90 tambah 60 itu yang warna hijau itu ya. Itu jadi salah. Itu jadi gini. Eh, sama dengan cos 60 derajat. Gitu ya. Yaitu yang ini. Nah, gitu loh. Ya. Kan yang kita mau cari kan yang itu memang. Jadi sama dengan cos 60 derajat. Kalau mau pakai sin 90 tambah 60. Ya. Sama-sama setengah. Nah, jadi secara umum begini. Kalau saya punya sin 90 kurang X, sin 90 tambah X, saya tuliskan sampai lengkap di sini. Gini ya. Nah, itu caranya begini. Sin 90 kurang X, 90 kuadran 1, sin kuadran 1 positif. Ya. Jadi dia berubah jadi cos X. Ya. Kalau 90 sama 270 dia berubah. Nanti kamu bisa gambar segitiga-segitiga kayak gitu ya. Nah, jadi 90 nanti singkatnya ya begitu ya. 270 dia berubah ya. Si sin jadi cos, cos jadi sin, ya nanti tangan jadi kotangan, kotangan jadi tangan. Jadi sekan jadi kosekan, kosekan jadi sekan. Nah, sekarang yang kedua, sin 90 derajat tambah X. Dia kuadran 2, sinnya positif, ya, dia berubah jadi cos. Sin 180 kurang X kuadran 2 juga, tapi dia nggak berubah. Sin 180 tambah X kuadran 3, sin kuadran 3 negatif, karena dia 180, dia nggak berubah, sin tetap sin. Sama seperti yang di sini. Kuadran 4 negatif, tapi nggak berubah. 360 tambah X kuadran 1, balik lagi. Maka dia jadi sin X. Kalau 270 kurang X kuadran 3, dia berubah. Kamu bisa gambar segitiganya. Dan 270 tambah X itu kuadran 4, dia berubah juga gitu ya. Kan 270. Begitu. Oke, nanti kamu bisa buat gambar segitiganya seperti yang saya tulis tadi di atas. Oke,
Oke, sudah? Nanti yang lainnya sama ya, cos, tangan gitu, begitu juga. Coba. Saya apa? Ini kalau sudah saya lanjut ke halaman berikut. Ya. Coba. Saya uji sekarang ya, saya tanya. Sin 210 derajat. Berapa jawabannya? Satu-satu deh, saya uji. Adriel, berapa? Min setengah. Berapa? Min setengah. Min setengah, oke. Karena dia begini ya, 180 tambah 30, kuadran 3, negatif, jadi negatif setengah. Lanjut nih, sekarang saya pakai sin lagi deh. Sin 300 derajat. Coba, Nicholas, berapa ini? Min akar 3/2. Bagus. Karena ini kan 360 kurang 60 ya. Kuadran 4 negatif ya. Sin 60. Min setengah akar 3. Ini tadi min setengah ya. Coba lagi sekarang per cos nih. Cos 240 derajat. Coba. Jos, berapa Jos? Jos? Pak. Ya, kalau enggak. Ya. Berapa? Min setengah. Ya. Ini kan 180 tambah 60. Ya. Jadi dia kuadran 3 jadi min setengah. Bagus. Lanjut nih. Wah, langsung left. Nah, lanjut ya. Cos 390 derajat. Coba. Berapa, Catherine? Setengah akar 3. Ya, betul. Karena ini gini ya. Kuadran 1 positif. Jadi sama dengan cos 30. Yaitu setengah akar 3. Lanjut. Tangan. 135 derajat. Coba. Berapa, Selin? Min 1. Min 1 ya. Karena ini kan 90 boleh. Kalau enggak pakai 180 juga boleh. Supaya enggak mikir-mikir berubah gitu ya. Tuh. Dia jadi kuadran 2 negatif. Min 1. Ya. Coba. Satu lagi deh. Tangan. ...330 derajat. Berapa? Vicky. William. Min 1/3 akar 3, Kak. Ya, ini kan
360 kurangi 30, kuadran 4 negatif. Ya, jadi min 1/3 akar 3. Oke ya, saya kira cukup ya. Nah, sekarang kita akan manfaatkan itu ke halaman 5 ini adalah tentang menyelesaikan persamaan trigonometri ya. Nah, kalau saya punya sin X sama dengan sin alfa, X-nya itu alfa atau dia 180 derajat kurang alfa kan? Karena kan sama saja kan, sin 180 derajat kurang alfa juga itu sin alfa. Tapi dia berulang setiap 360 derajat, dia nilainya sama. Ya. Demikian pula dengan yang bawahnya. Gitu ya. Contoh, saya punya sin X sama dengan setengah. Ini kan sin 30 derajat. Ya. Bisa juga sama dengan sin 150 derajat. Ya. Jadi jawabannya adalah X-nya bisa 30 derajat tambah K kali 360 derajat atau 150 derajat tambah K 360 derajat. Ya. Jadi maksudnya 30 derajat boleh, 390 derajat boleh, dan seterusnya. K-nya bilangan bulat ya. Jadi gambarnya dia untuk sin tuh begini dia. Berosilasinya. Nah gini. Gitu ya. Paling gedenya 1, paling kecilnya dia min 1, ya, dia nanti berosilasi di sekitar di antara min 1 ya. Di sini dia nanti di pi per 2 ya. Di sini di pi, di sini di 3 pi per 2, di sini di 2 pi. Gitu ya. Oke. Lanjut. Halaman 6. Sekarang buat cos. Misalkan cos X sama dengan cos alfa. X-nya bisa apa? Bisa alfa tambah K 360 derajat. Ya. Bisa X sama dengan min alfa. Kenapa? Karena kalau alfanya begini, berarti min alfa tuh gini. Kuadran 4. Ya, kan cos itu kuadran 1 sama 4, tandanya sama, positif ya. Sekarang saya punya contoh gini, cos 2X sama dengan setengah. Setengah itu kan cos 60. Ya, tapi bisa juga dia bisa ditulis mirip cos min 60. Nah, gitu ya. Sama saja. Min 60 derajat kan kuadran 4, cos min 60 itu ya setengah juga nanti. Jadi si 2X ini 60 derajat tambah K 360 derajat atau bisa juga minus 60 tambah K 360. Ya. Jadi kamu dapat nanti X-nya berapa? 30 plus K 180 atau minus 30 tambah K 180. Jadi X-nya apa saja? Kalau misalkan nanti di sini diminta X-nya itu di antara 0 sampai 360, nanti X-nya jawabannya minus 3 apa? Kalau K-nya 0 itu 30 derajat. Ya. Oke. Kalau K-nya 1, 210 derajat. Ya. Kalau yang ini K-nya 0, minus 30 kan nggak boleh. K
K-nya 1, 150 derajat. Ya. Ini K-nya 0, K-nya 1, terus K-nya 0 yang berikutnya, K-nya 1 yang berikutnya, K-nya 1 sama K-nya 2 yang berikutnya berapa? 360 kurang 30, 330 derajat. Nah, jadi udah semua kemungkinan kan? Begitu ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Sudah? Bisa?
Oke, kalau sudah nanti yang tangan satu lagi. Tangan X sama dengan tangan alfa, X-nya. Nah, kalau di sini kan kuadran 1 sama 3. Kamu cukup tulisin alfa plus K 180 boleh. Kan ini 1, 3, 1, 3 ngulang terus kan ya. Contohnya gini misalkan. Tangan 2X min 1 sama dengan 1. 1 itu kan tangan 45 derajat. Ya. Jadi 2X min 1 sama dengan berapa ini? 45 derajat ditambah K 180. Jadi 2X sama dengan 46 derajat plus K 180. Jadi X-nya 23 derajat plus, kalau K-nya 0, segini. K-nya 1, segini. K-nya 2, segini. Ya. K-nya 3, segini. Udah stop. Ya. Kalau X-nya di antara 0 sampai 360. Gitu. Ya. Oke. Ya.
Oke, sudah ya. Baik. Kalau sudah ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Eh, nanti bagian yang identitas trigonometrinya nanti saja ya, karena itu banyak sekali, ada sekitar 20 sekian formula yang harus saya terangkan dari awal dulu ya. Nah, mungkin untuk problemnya dulu saya akan sampaikan ya, supaya kalian punya feedback dulu untuk menjawab beberapa soal ya. Mungkin bisa saya fotokan di sini ya. Sebentar, saya fotoin dulu. Udah ya, saya tutup ini ya. Ya, oke. Ini halaman 1, ini halaman 2.
Ya, halaman 1 tadi udah di SS belum? Udah ya? Ini halaman 2. Ini halaman 3. Ini halaman 4. Ya. Ya, halaman 2-nya ini nih. Nih. Ini 3, ini 4, ini 5. Ini halaman 1. Halaman 2. Halaman 3. Halaman 4. Ya. Silakan dicoba.